Ashraf, Jen. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya ustaz? Bi khairin walhamdulillah. Masyaallah. Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Teman-teman semua, anak soleh dan soleha, di pekan yang lalu alhamdulillah teman-teman semua sudah belajar Al-Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta yang menciptakan alam semesta ini, bumi dan juga isi-isinya, langit dan juga isi-isinya, semuanya yang menciptakan adalah Allah. Tidak ada seorang makhluk yang dapat menciptakan apa yang Allah ciptakan, apalagi menciptakan makhluk yang lebih indah, yang lebih hebat, yang lebih sempurna daripada ciptaan Allah. Hanya Allah saja yang dapat menciptakan yang sempurna. Nah, pada hari ini alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesehatan. Kita akan melanjutkan materi kita di pelajaran akidah dengan materi Al-Quran adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, ya, anak soleh dan solihah, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk Allah, tapi perkataan Allah, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk Allah. Al-Quran Allah turunkan dari Allah, kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad disampaikanlah kepada kita kaumnya. Ya, sampai sekarang alhamdulillah kita mendapati Al-Qur'an secara sempurna, bisa kita baca, bisa kita hafal, bisa kita amalkan, ya, bisa kita bawa kemana-mana. Alhamdulillah, itulah dengan nikmat Allah, Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang akan menjaganya. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat merubah isi dari Al-Quran, karena Allah sudah berjanji bahwa Allah akan menjaga Al-Quranul Karim. Al-Quran banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang didapat. Siapa yang membaca Al-Quran, maka bagi dia, ya, setiap hurufnya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dikalikan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka bagi dia falahu hasanah, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan satu kebaikan dikalikan 10. Berarti satu hurufnya 10 kebaikan, Ustaz. Nah, 10 kebaikan. Dan satu huruf itu bukan berarti alif lam mim, itu satu huruf, bukan. Tapi alif 1, lam 1, mim 1. Jadi berapa huruf? 3 huruf. Jadi berapa dikalikan 10? Masya Allah, 30. Ya, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sudah mendapatkan 30 kebaikan. Masya Allah. Bagaimana tidak mulia orang-orang yang menghafal Quran? Mereka adalah orang-orang yang nanti akan ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surganya yang paling tinggi bersama para nabi. Ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang penghafal Quran, orang-orang yang mahir dalam Al-Quran, akan menjadi kekasih Allah, menjadi keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya,
keluarga Allah berarti kita dekat dengan Allah, Ustaz. Iya, sebagaimana kita dekat dengan umi sama abi kita di rumah. Ketika kita baca Al-Quran terus, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran, maka kita termasuk dari firman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita nggak usah banyak pusing dalam belajar. Kalau kita ingin belajar maka pelajarilah Al-Quran. Ya, kalau kita suka galau, ya, suka bingung mau ngapain, baca Al-Quran. Karena kita akan menjadi manusia yang terbaik. Kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Tapi ada sebagian kaum muslimin yang mereka mengabaikan Al-Quran. Pernah Rasulullah SAW mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Allah, Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan, ditinggalkan. Mereka tidak mau membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran, apalagi mendakwahkan atau mengajarkan Al-Quran. Mereka tidak mau. Mereka hanya sibuk dengan dunia mereka. Mereka sibuk dengan kehidupan dunia mereka, sibuk dengan kerjanya, sehingga sampai malam dia kerja tidak sempat baca Quran. Dia rela untuk dunia berjam-jam, tapi ketika meluangkan untuk Al-Quran hanya beberapa menit saja. Maka sayang sekali kalau kita melalaikan Al-Quran. Karena Al-Quran yang pertama, perhatikan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang dapat menjadikan kita selamat di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Al-Quran merupakan syifa'ul lima fis sudur, merupakan obat segala penyakit hati di dalam kita, hati yang ada di dalam kita ini. Dan juga dia sebagai rahmat. Al-Quranul Karim di dalamnya tidak ada satupun keraguan. Berbeda dengan buku-buku yang sering kita baca. Kalau kita suka baca, kita akan melihat buku-buku pengarang-pengarang yang misalkan masyhur, yang mereka sudah terkenal, di mana di kata pengantarnya mereka menulis meminta saran dan juga kritikan agar bisa membangun buku tersebut menjadi buku yang lebih baik lagi dan seterusnya. Berbeda dengan Al-Quran, Allah katakan di awal-awal suratnya, surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada Alif Lam Mim, Dzalikal kitab, itulah kitab, itulah Al-Quran yang tidak ada di dalamnya la raiba fi, yang di dalamnya tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yang menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya ada dua perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita kaumnya. Kalau kita mengambil pelajaran dari dua perkara ini, menjadikan pedoman di dua perkara tersebut, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn." Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian melakukannya, yang kalau kalian berpedoman kepadanya, maka kalian akan selamat dunia dan akhirat.
Ya, kitabullah wa sunnati, yaitu yang pertama adalah Al-Qur'an, kitabullah wa sunnati, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pedoman ini yang harus kita jadikan di dalam keseharian kita. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka jadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai pedoman hidup kita. Ya. Dan sebaliknya, orang-orang yang berpaling dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala ya balas perbuatan mereka dengan apa? Ya. Di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah katakan bahwa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang berpaling tahu berpaling, dia tidak mau, ya, dia tidak mau mentaati, ya, dia menjauhi, dia mengabaikan. Barang siapa yang berpaling, kata Allah, al-dzikri, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi mereka adalah kehidupan yang sempit. Walaupun mereka sudah mendapati harta yang banyak, kendaraan yang banyak, rumah yang mewah, ya, dan apa saja yang mereka inginkan semuanya sudah terkabulkan di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Selama mereka jauh dari Al-Qur'an, jauh dari Allah, maka kehidupan mereka sempit. Mereka kehidupannya sempit. Ya. Itu di dunia. Ya. Mereka akan terus merasa kurang, meminta yang lebih, meminta lebih. Udah dapat satu, minta yang kedua. Udah dapat yang kedua, minta yang ketiga. Udah dapat yang ketiga, minta yang keempat. Terus seperti itu. Sampai apa? Sampai tanah menutup mulut mereka. Maksudnya apa? Meninggal. Mereka akan terus meminta terus seperti itu sampai meninggal. Ketika di akhirat, itu di dunia mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika di akhirat apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan mereka nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Tidak bisa melihat. Ya, mereka tidak bisa melihat. Kemudian ketika mereka mengadu kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kenapa Engkau membangkitkanku dalam keadaan seperti ini? Ya. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Rabbi, wahai Tuhanku, kenapa Engkau jadikan aku dibangkitkan sekarang ini dalam keadaan buta? Padahal dulu aku adalah orang yang bisa melihat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada dia apa? Katakan kepada dia, kadzalika ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Dahulu kamu ketika di dunia telah diajarkan Al-Qur'an, telah diberitakan Al-Qur'an, telah ada Al-Quran di hadapanmu, tapi malah kamu meninggalkannya, mengabaikannya, tidak mau membacanya, nggak mau menghafalnya, nggak mau mengamalkannya, apalagi mengajarkannya. Kamu meninggalkan Al-Quran, kamu mengabaikan Al-Quran, kamu lupa dengan Al-Quran. Maka kata Allah, wa kadzalika yauma tunsa, maka pada hari ini aku akan melupakan kamu. Masya Allah. Ya, anak solih dan solihah. Ya, terakhir, ya, marilah kita semua semangat. Ya, harus semangat, punya semangat yang besar untuk Al-Quran. Yakin bahwa Al-Quran yang nanti akan memberikan syafaat kita di akhirat. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, innahu ya'ti syafi'an li ashabihi. Ya. Al-Quran akan memberikan syafaat nanti kita kelak di akhirat, akan memberikan syafaat kepada kita. Ya. Demikianlah materi kita di hari ini. Semoga materi kita di hari ini bermanfaat buat Ustadz dan juga buat teman-teman semua di rumah. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya. Saya akhiri dengan
membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.